Ya, terus lanjut wasadisuha, kita bawa ke bawah lagi. Wasadisuha ruku'un lil amri bihi fil kitabi wa qabla sahihaini wa aqalluhu lil qa'imi. Ya, ini minimalnya ruku bagi orang yang berdiri. Ayyan haniya qadra bulughi rahataihi rukbataihi. Sekiranya dia harus mendungkuk seukuran telapak tangannya mencapai lututnya. Paham ya? Ini minimal. Bagusnya akan dibaca ini. Wa akmaluhu taswiyatu dhahrihi wa unuqihi. Leher dan juga punggung lurus. Wa nasbu saqaihi. Betis kaki lurus juga. Lurus, enggak kayak orang mau jongkok gitu. Paham ya? Terus wa akhdhu bataihi biyadaihi. Dua tangannya diletakkan di lututnya. Wa tafriqu asabihi. Tangannya agak direnggangkan gini nih. Saya pegang nih, misalnya lutut nih. Ini tangan saya gini. Menghadap kiblat, nih tangannya menghadap kiblat. Jangan kayak gini. Nanti yang jempol enggak menghadap kiblat, misal. Gini. Oke. Semua jari menghadap kiblat, di depan semua jari. Agak renggang. Jangan gini. Kalau gini kan nanti jempol sama yang kelingking nih enggak menghadap kiblat. Ya, ini akmalnya. Wasadisuha sabiha i'tidalu lil amri bihi. I'tidal jelas. Wasaminuha sujudun lil amri bihi fil kitabi wal khabari sabiq bi wad'il jabhati maksyufatan. Ini harus meletak di dalam sujud ada 7 anggota tubuh yang harus terkena bumi, yaitu jabhah, kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, habis itu kaki, gimana ya? Telapak kaki ujung jari, telapak kaki ujung jari. Ini bagian sininya, kaki nih bagian sininya. Nggak boleh ketika sujud kaki kamu kayak gini nih. Nggak, harus ada yang kena. Oke. Di bagian jidat ini wajib terbuka. Maka kalau misal pakai ini topeng misal segini nggak boleh. Tapi selain jidat tidak wajib terbuka. Misal sujud pakai sarung tangan boleh. Kalau lutut jelas kan, lutut kan pasti tertutup. Sujud pakai kaos kaki boleh. Jadi yang wajib terbuka hanya bagian jidatnya. Oke? Makanya dikatakan biwad'il jabhati maksyufatan. Maksyufatan harus terbuka, nggak boleh ada yang menghalangi. Kalau yang dilarang itu menghalangi semua gitu ya. Tapi kalau yang menghalangi cuma 1 rambut, 2 rambut kayak itu, ya nggak apa-apa. Artinya sholatnya tetap sah. Karena nggak wajib meletakkan semua jidat ke bumi, nggak. Misal kamu miring kayak gini cuma jidat kirinya doang yang kena bumi, nggak apa-apa. Oke? Terus wa wad'ul yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamaini. Kalau di sini semua ada 3 atau 6 hal ini, walau masturatan, walaupun tertutup. Tetapi sunnahnya nanti harus sunnahnya dibuka gitu ya, sunnahnya. Li khabari sahihaini umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum al-jabhati wal yadaini wal rukbataini wa atrafil qadamaini. Ini saya diperintah sujud di atas 7 anggota tubuh itu. Terus wa yakfi wad'u juz'in min kulli juz'in min kulli wahidin min. Ini saya bilang juz'in saja, nggak mesti semuanya. Jidat misalnya nggak mesti semua jidat. Kalau ada yang menghalangi 1 helai rambut, 3 helai rambut, masih muskilah gitu. Ya ini biasanya kan masalah itu sujud tapi rambutnya keluar gitu. Masih muskilah. Cowok ya, kalau cewek ya rambutnya keluar muskilah karena termasuk aurat. Terus wal i'tibaru fil yadaini bi batinil kaffi sawaun al asabi warraha. Di tangan yang menjadi ukuran adalah batin. Entah ini nih, apa tadi namanya? Ini rohah, ini asabi. Yang penting bagian batin. Bagian batin nih yang ketika kita tutup kayak gini, mata hamulin yasir, dengan sedikit kita tekan, ini tidak terlihat. Nah, ini bagian ini semua nih yang nggak terlihat, namanya batinul kaf. Ini yang wajib kena.
Jadi kalau dan juga nggak wajib kena semuanya, misalnya cuma jarinya doang diginiin, misal jari gini, nggak apa-apa, karena nggak wajib semuanya. Terus wafir rijli, di butuhnya. kalau di kaki nggak boleh rohatul rijli, nggak harus ujung kaki itu ujung kaki tapi bagian dalam. Terus Yusannu kashful yadaini wa rijlaini. nah ini sunnah saja kaki dan itu dibuka, itu nggak ada penghalang, nggak pakai kaos kaki, itulah cowok ya cowok. Wa yukrahu kashfur rukbataini. Ya makruh jelas, karena nanti ditakutkan nanti kebuka sedikit auratnya terlihat. Kalau qata'al kaffa kuti'a, kalau quti'al kaffu awal qadamu lam yajib wad'u tarfil baqi. iya. Ya kalau orang tangannya terpotong nggak wajib gitu, nggak wajib meletakkan. Misal terpotong sini lengannya, tinggal lengannya doang, nggak wajib ketika sujud lengannya kena tanah gitu, nggak wajib. Nggak seperti wudu. Kalau wudu kalau terpotong bagian yang dari terpotong sampai sikut ini wajib dibasuh. Tapi kalau dalam sholat tasi'uha Wa tasi'uha julusu bainas sajadataini lil amri bihi fi khabar as-sahihaini. ya jelas julus baina sajdatain ya. Terus Wa 'ashiruha tuma'ninatun bihaitsu yanfasilu raf'uhu an huwayhi kasih harokat an huwayhi. Tu'maninah adalah sekiranya antara turun dan juga berdirinya itu ada jarak, itu ada jeda. Saya ingin ruku, maka namanya nggak tu'maninah nih ketika saya gitu. Atau saya pelan, habis itu sampai bawah langsung ke atas lagi. Nah ini juga nggak ada tu'maninah itu. Tapi kalau ruku diam sebentar, habis itu berdiri. Ya ada yang mengatakan tumanina seukuran tasbih itu, subhanallah. Seukuran tasbih itu, diam sebentar seukuran tasbih. Nah, tumanina ini tadi kita katakan wajib di 4 hal: ruku, i'tidal, sujud, julus, baina sajdatain. Terus di rukun yang lain tidak disyaratkan tumanina karena nggak perlu. Karena qiyam misalnya, misal rukun qiyam ini nggak perlu kita syaratkan tumanina karena kan di sana ada al-fatihah. Orang kalau baca al-fatihahnya sah ya pasti tumanina. Begitupun tasyahud nggak ada disyaratkan tumanina karena di tasyahud ada bacaan wajibnya, yaitu bacaan at-tahiyat itu kan wajib. Makanya kalau dia bacaan wajibnya terpenuhi pasti dia tumanina. Tapi dalam ruku, i'tidal, sujud, julus ini nggak ada bacaan wajib, soalnya cepat gitu. Makanya disyaratkan tumanina supaya dia berhenti sedikit. Paham ya? Terus fiha ay fi ruku'i wa thalathati ba'dahu yamri biha fi al-khabar al-madhkuri ma'a khabar ibn Hibban wa 11 tashahhudun akhirun lima rawahu al-Baihaqi bi isnadin sahihin 'an Ibn Mas'ud qala kunna naqulu qabla an yufradu alaina at-tashahhudu assalamu 'ala Allahi assalamu 'ala fulan. Ini zaman awal ya, sebelum syariat ini jelas gitu, sebelum Nabi menjelaskan semua syariat. Ketika sahabat sholat mengatakan assalamu ala, di tasyahudnya gitu, assalamu ala Allah, assalamu ala Muhammad, assalamu ala ibni, assalamu ala abi, itu semuanya dikasih salam. Terus diajari sama Nabi, enggak, jangan bilang assalamu ala Allah, salam kepada Allah, enggak. Allah itulah salam itu sendiri, makanya diajarkan bacaan yang kita baca sekarang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu ala Allah, la taqulu assalamu ala Allah, la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwa ya, karena Allah itu salam sendiri itu. Walakin qulu at-tahiyat lillahi ila akhirih wal muradu farduhu fil julus al-akhiri la fil awwali. Udah segitu aja deh, cukup. Langsung wathani asyaraha salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, salat ala nabi il amri biha fi khabar as-sahihaini wa qawluhu ba'dahu awla min qawlihi fihi. Ya, setelah tasyahud, setelah doa tasyahud, at-tahiyat, al-mubarakat, as-salatu thayyibatu lillah, assalamu alaikum dan seterusnya, kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu aja cukup. Akmalnya ya sholawat Ibrahimiyah itu, yang sholawat Ibrahimiyah yang kita baca setiap sholat. Terus wa thalithu asyaraha taslimatu ula taslimah ula, salam pertama itu. Yukhabari miftahus salati al-wudu'u wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi
بإسناد صحيح. أما التسليمة الثانية فسنة كما سيأتي. Ya, salam kedua itu sunnah. Cuman kalau kita meninggalkan salam kedua, maka sholat kita tetap sah. Tetapi kalau kita tetap salam di yang salam yang kedua, salam yang ketika menghadap ke kiri, assalamualaikum. Kemudian di waktu salam kita kentut, misalnya, sholat kita jadi batal semuanya. Jadi batal dari awal sampai akhir. Terus? Fayaqulu assalamualaikum wa yakfi alaikumussalam la salamun alaikum li'adami wurudihi. Ya, ini dulu kita di Minhaj memberikan syarat-syarat salam, ya enggak? Lihat next aja lah. Rabi Ashar. Wa rabi'u asyaraha julusun lis-salasatil akhirati wa dzakarahu fil akhirati. Ya, jadi tasyahud, salat ala Nabi, salam harus diucapkan dalam keadaan julus, maksudnya gitu. Harus diucapkan dalam keadaan julus. Makanya julusnya juga dianggap sebagai satu rukun. Oke. Seperti jana Al-Fatihah harus dibaca dalam keadaan qiyam. Oke. Makanya qiyamnya dianggap satu rukun. Terus wa khamisu asyaraha tartibun lil furuḍil madhkurati al mushtamilu 'addaha 'ala fardhi niyyati bit takbirati wa iqa'ut taharrumi wal qira'ati bil qiyami wat tashahhudi was salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wassalamu fil julusi. Assalamu fil julusi. wa dalilu hadza والذي قبله الإتباع مع خبري صلوا كما رأيتموني أصلي. Nah, titik. Di sini mulai pembahasan ini ya. Nih, nanti saya jelaskan ini. Ayo, apa baca falau tarakahu 'amdan ka'an sajada qabla ruku'ihi batalat salatuhu. Nah, tartib ditinggalkan secara sengaja. Jelaslah karena dia salatnya akan batal karena dianggap tala'ub bil ibadah, dia main-main dengan salat. Dia misal sebelum ruku dia sengaja meninggalkan ruku gitu, langsung sujud, jelas sengaja. Sekarang ausahwan, nah ini yang agak repot nih. Ausahwan fama ba'dal matruki lagwun fa in tadzakkara sajada qabla bulughi mislihi fa'alahu. Ini juga kemarin di Minhaj saya jelaskan. Lihat nih, saya jujur deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya nih sholat nih, Allahu Akbar. Gitu. Habis itu ruku, misalnya ruku. Habis ruku, saya nggak i'tidal, kan harusnya i'tidal gini ya. Habis itu sujud. Habis ruku, karena saya lagi itulah misal longo atau apa. Habis ruku sholat sendirian, langsung glosor gitu, langsung sujud. Nah ini berarti saya meninggalkan i'tidal tanpa sengaja. Maka ketika saya sujud atau duduk di antara dua sujud atau ketika tahiyat misal ketika sujud lah, kalau saya ingat, oh iya tadi saya belum i'tidal kok, maka di situ saya akan segera berdiri. Paham ya? Ini di rakaat pertama misalnya ketika sujud nggak ingat, julus nggak ingat, sujud kedua masih nggak ingat, ketika qiraah, ketika baca Al-Fatihah baru ingat, oh iya tadi saya belum i'tidal di rakaat pertama. Ya sudah, saya akan kembali ke i'tidal. Habis ini saya alhamdulillah rabbil alamin. Oh iya belum i'tidal. Ya, saya balik ke posisi i'tidal jadi gini gitu. Rabbana lakal hamdul samawati wal ardh. Habis itu saya sujud ngulang dari awal lagi. Jadi dihitung rakaat pertama masih. Paham? Nah, seandainya saya ingat meninggalkan i'tidal itu ketika saya sedang i'tidal di rakaat yang kedua. Oke? Ini namanya ba'da bulughihi mislahu. Ingatnya ketika saya sampai di i'tidal, gerakan yang sama yang saya tinggalkan di rakaat pertama. Ya sudah, saya nggak kembali ke rakaat pertama, enggak. Tapi gimana? Saya menjadikan i'tidal yang di rakaat kedua ini sebagai i'tidal rakaat pertama. Paham ya? Berarti saya nanti sholatnya akan nambah satu rakaat lagi. Paham? Atau apabila ingatnya setelah i'tidal yang saya tinggalkan. Saya meninggalkan i'tidal di rakaat pertama. Sujud seterusnya saya nggak ingat, sampai i'tidal di rakaat kedua saya nggak ingat, baru ketika saya sujud di rakaat kedua saya baru ingat, oh iya i'tidal rakaat pertama tadi lupa.
Ya sudah, saya lanjutin aja sujud. Kenapa? Karena i'tidal rakaat kedua tadi dijadikan i'tidal rakaat pertama. Paham? Maka nanti sholatnya di akhir saya akan nambah 1 rakaat. Paham nggak nih? Coba baca lagi pelan-pelan nih, saya baca. Au sahwan. Pertama, fama ba'dal matruk lahun. Pertama, sesuatu yang dikerjakan setelah rukun yang ditinggal lahun. Tadi berarti sujud, julus. Yang terjadi setelah saya meninggalkan tu'maninah ini tidak dianggap. Tidak dianggap. Sekiranya saya ingat ketika sujud kedua, ya sudah saya harus tu'maninah dan kembali melakukan sujud pertama, kembali melakukan julus. Paham ya? Fa in tadzakkara sajada qabla bulughi. Ini kalimatnya gimana sih? Fa in tadzakkara sajada. Fa in tadzakkara qabla bulughi mislihi. Saya kira sajadah ini kayak kurang, enggak ya? Sajadah ini kurang ya? Maksudnya kurang tepat ada di situ. Kalimatnya gini aja. Fa in tadzakkara, nanti saya cek di nuskhah lain. Fa in tadzakkara qabla bulughi mislihi fa'alahu. Kalau dia ingat meninggalkan i'tidal tadi sebelum dia masuk i'tidal di rakaat yang selanjutnya, rakaat yang kedua, ya udah langsung dia kembali ke i'tidal. Paham ya? Saya ingat i'tidal ketika saya lagi sujud di rakaat pertama, ya udah saya langsung berdiri melakukan i'tidal. Wa illa maksudnya la tadzakkara qabla bulughihi, berarti dia ingatnya ketika lagi i'tidal di rakaat kedua atau setelahnya. Ya sudah, tamat bihi rakaatuhu. Rakaat yang pertama dianggap sempurna, wa tadaraka al-baqi, dia melanjutkan sholatnya gitu. Menyusul rukun-rukun yang setelahnya. Berarti dia nanti akan nambah 1 rakaat. Paham ya? Karena rakaat di mana dia meninggalkan i'tidal itu dianggap lagun. Paham nih? Ini wajibu an la yaksi. Falau hawa li tilawatin faj'alahu ruku'an aw rafa'a min ar-ruku'i faz'an lam yakfi li'annahu sarafa ila ghairil wajib. Iya, ini dalam semua rukun ya, dalam semua rukun gerakan salat. Sebenarnya ada syarat-syarat tafsil banyak lah. Syarat yang secara umum la yaksida bihi ghairuhu faqat. An la yaksida bihi ghairuhu faqat. Enggak boleh saya misal mau sujud, niat saya untuk sujud adalah untuk ngambil pulpen misalnya. Nah, ini nggak boleh. Untuk ngambil pulpen doang. Tapi kalau saya niatnya sujud, sekaligus ngambil pulpen, sujudnya baru sah. Misalnya. Ya kan dulu yang saya sujud, niatnya sekalian, misal pecinya jatuh gitu, sujud biar kepalanya sekalian masuk ke peci ya slup gitu. Ya kalau dia sekaligus niat sujud, maka sholatnya sah. Contoh yang nggak sah itu kalau Allahu Akbar gitu ya, misal saya lagi jadi makmum, habis itu imamnya baca surat sajdah, ayat sajdah, tapi saya nggak tahu itu ayat sajdah. Akhirnya saya dongkok gini, saya kira mau ruku, ternyata imamnya sujud sahwi, sujud tilawah. Nah, maka ruku saya ini tidak dianggap sebagai rukun, nggak boleh. Kenapa? Karena tadi saya ruku niatnya untuk kebalik ya. Kebalik. Udah contoh yang lain aja deh. Misal saya lagi sujud nih, lagi sujud atau lagi ruku. Habis itu kaget, misal kaget tadi kan rafa'a fazan, kaget ada sesuatu yang jatuh gitu. Gitu. Kaget, saya kan berdiri gini. Habis itu sekalian berdiri buat i'tidal. Nah, maka nggak boleh. Kenapa? Karena tadi saya berdirinya gini bukan dimaksudkan untuk i'tidal. Berdirinya tadi kayak gini karena kaget. Maka ketika kayak gitu, astagfirullahaladzim misal kayak gini, kaget. Ya udah saya langsung balik lagi ruku, habis itu berdiri untuk niat i'tidal. Paham? Itu maksudnya an la yaksida birrukni ghairahu faqat. Nah, kemudian di sini ada yang masalah masbuk yang tadi saya janjikan di halaman 58. Kita selesai ya, udah segini. Wa tasqutul Fatihatu au ba'duha 'anil masbuk. Saya butuh model. Ini Mi, berdiri Mi. Ya jadi model di sini. Kamu jadi imam misalnya. Nih. Nah, di sini berdiri. Fahmi imam ya kan. Allahu Akbar li salat. Habis itu kamu
Nah, ketika dia lihat makmum ini ada kalanya muafik, ada kalanya masbuk. Muafik ini makmum yang dia mendapati waktu untuk membaca Fatihah ketika imamnya lagi baca Fatihah. Paham? Ketika imamnya berdiri, saya bisa baca Fatihah sampai selesai. Ya sudah, ini saya namanya muafik. Kalau muafik, maka wajib baca Fatihah sampai selesai dong, nggak ada masalah. Tapi misal masbuk, yaitu kapan dia nggak menemukan waktu untuk membaca Fatihah di keadaan imamnya lagi berdiri, maka Fatihah gugur bagi makmum. Di sini ada beberapa surah yang ingin saya sampaikan. Misalnya ya, Fahmi lagi sholat nih, gini nih. Kemudian saya di belakangnya nih, saya, Fahmi lagi sholat nih, udahlah saya makmum ke Fahmi. Allahu Akbar, saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Habis itu kamu ruku. Allahu Akbar dia ruku, saya baru Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan dilanjutkan Fatihahnya, jangan ya. Karena apa? Ya saya udah nggak wajib membaca selebih dari yang saya baca tadi. Saya langsung ruku. Paham? Apalagi ketika Fahminya lagi ruku, misalnya lagi ruku. Kemudian saya datang, Fahminya lagi sholat nih, saya jamaah lah, Allahu Akbar. Ya sudah, saya nggak boleh baca Fatihah. Alhamdulillah, enggak, Allahu Akbar, baru gitu, Allahu Akbar. Jadi takbir 2 kali. Takbir pertama untuk takbiratul ihram, takbir kedua untuk takbiratul intiqal, yaitu ruku. Kalau pingin sekali, ya udah kita pilih takbiratul ihram. Salah satu syarat di takbiratul ihram harus dilakukan dalam keadaan berdiri. Maka apabila kamu lagi ruku nih, kemudian saya bilang, lagi ruku nih, Allahu Akbar, kayak gini nih, nggak boleh. Kenapa? Walaupun saya niatkan takbiratul ihram. Kenapa? Karena saya baca takbiratul ihramnya bukan dalam keadaan berdiri. Paham ya? Makanya saya berdiri dulu gini, Fahmi lagi deh, Allahu Akbar, kayak gini deh, nggak apa-apa. Karena mengangkat saya kan sunnah, Allahu Akbar, baru seperti saya diem kayak gini, nggak apa-apa. Paham ya? Takbiratul ihramnya harus dalam keadaan berdiri. Sekarang ada beberapa keadaan, misal Fahmi lagi sholat gini. Saya lihat, Fahmi sholat nih, sholat zuhur kan nggak ada suaranya. Ya udah, saya sholat zuhur, Allahu Akbar. Saya baca doa iftitah dulu. Kabiro walhamdulillahi katsiro subhanallahi wa wasila inni wajhtu wa ma ana minal musyrikin wa ana minal muslimin. Habis itu saya belum baca Fatihah, baru bismillahirrahmanirrahim kamu ruku. Di sini nih ketika kayak gini, ini akan repot. Kenapa? Saya harus berdiri membaca Fatihah seukuran waktu yang saya lakukan ketika membaca doa iftitah. Nggak boleh ketika dia ruku, saya langsung ruku. Udah nggak usah Fatihah. Ini saya langsung nggak usah Fatihah kalau saya di awal nggak baca doa iftitah. Kalau saya nggak melakukan sunnah apapun. Tapi kalau saya melakukan sunnah, yaitu tadi baca doa iftitah, misal setengah menit, ya udah saya harus berdiri membaca Al-Fatihah seukuran setengah menit. Ya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah kayaknya ini cukup. Baru saya nyusul Fahmi. Saya ruku. Paham ya? Makanya amannya kalau sholat sir, apalagi kita masbuk, apalagi mungkin kita makmum di rumah nggak masbuk, misal bareng imam Allahu Akbar, tapi imamnya ini lagi buru-buru, ini bacanya pasti cepet banget gitu. Ya udah nggak usah baca doa iftitah ya. Langsung aja baca alhamdulillahirabbil alamin. Terus setelah alhamdulillah ternyata dia masih berdiri, ya udah kamu mau baca surat pendek nggak apa-apa, mau diam juga nggak apa-apa. Oke? Sebenarnya ada tafsir banyak banget. Terus gini, misal misal kamu lagi ruku. Kemudian saya datang, Fahmi lagi ruku nih, Allahu Akbar. Saya baca Al-Fatihah karena saya tahu rukunya Fahmi ini lama misalnya. Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin. Habis itu saya nyusul Fahmi. Maka ini sah saja, salat saya sah, tetapi ini enggak disunahkan. Paham ya? Salat saya sah. Sekarang masih ruku. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru waladhdallin, saya mau ruku, Fahminya berdiri. Di sini nih saya nggak boleh ruku. Nggak boleh. Kalau saya ruku, salat saya batal. Paham? Maka ketika waladhdallin, saya mau ruku, Fahminya udah berdiri, ya sudah saya ikut langsung di posisi berdiri. Kenapa? Karena rukunya seandainya saya lakukan itu adalah ziyadatu fi'lin tabtulus bihis shalah. Itu dianggap ziyadatu fi'lin tabtulu bihis shalah, menambah rukun zaidah. Paham?
Jadi nggak perlu kalau imamnya lagi ruku, udah kamu langsung nggak perlu baca Fatihah gitu ya, langsung ruku. Nah sekarang kalau imamnya berdiri, kamu lagi berdiri, nah, saya baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Habis itu kamu ruku. Nah di ruku saya masih Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis itu kamu berdiri. Nah, dia pas berdiri saya habis dolin. Nah di sini sunnahnya saya langsung i'tidal. Kalau saya ruku makruh, tapi sholatnya nggak batal. Bedanya sama yang di awal apa? Bedanya ruku yang tadi membatalkan apa? Karena ruku yang membatalkan tadi adalah ziyadah. Kalau yang saya lakukan ini memang rukunya ini masyru' min aslihi. Paham nggak? Ada ruku deh. Yang pertama saya datang, Fahminya lagi ruku. Saya tetap aja pokoknya baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, waladhdallin, dianya berdiri. Nah, di sini kalau saya ruku, saya batal. Kenapa? Karena ketika saya takbir, saya menjumpai Fahmi ini lagi ruku. Tapi kalau dia lagi berdiri. Berdiri nih, gini lagi baca. Saya baru takbirnya di sini nih. Berarti saya takbirnya ketika dia lagi berdiri. Habis itu saya Maliki yaumiddin, dianya ruku. Harusnya kalau orang yang paham, saya langsung ruku aja dong, ya kan? Ya kamu lakukannya seperti ini. Tapi kalau orang nggak paham, dia tetap Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, waladhdallin. Habis dolin, dianya berdiri. Nah, di sini orang yang paham juga dia akan langsung i'tidal gini. Tapi seandainya dia nggak paham, dia ruku, sholatnya nggak batal, makruh. Tapi kalau dia ruku berarti dia dihitung dapat rakaat. Nggak dapat satu rakaat. Oh ya, udah. Sekarang permasalahan kapan orang dapat satu rakaat? Orang dapat satu rakaat kalau dia niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian sujud bareng imam seukuran tumakninah. Kamu lagi ruku. Allahu Akbar. Ini tuh manina nih saya. Habis itu mau berdiri. Habis itu berdiri, dapat satu rakaat. Tapi kalau kamu lagi ruku, saya datang telat nih, Allahu Akbar, langsung berdiri. Saya belum tumanina nih, saya masih kayak gini nih. Cek, dianya udah berdiri, nggak dapat. Tapi salat saya nggak batal, karena saya kan emang nggak baca Fatihah tadi. Jadi berdiri, saya nggak dapat satu rakaat. Dapat satu rakaat dengan imam kalau kamu tumaninah bareng dengan imam gini bareng. Tapi kalau kamu lagi turun gitu, imamnya udah Allahu Akbar, ya udah nggak dihitung. Kalau ragu, apa tadi saya dapat tumaninah ruku atau enggak, dianggap nggak dapat. Akhdon bil yakin, karena yakinnya enggak. Berarti nanti akan nambah satu rakaat lagi. Paham ya masalah masbuk? Ala kulli hal, untuk jaga-jaga ya tadi kalau sholatnya sir, apalagi bukan di masjid, di rumah ini ya kebanyakan masih sir ya, bacanya cepat gitu ya. Ya habis Allahu Akbar takbir, baca Fatihah. Apalagi kalau kita masbuk, sholatnya sir, Allahu Akbar, baca Fatihah. Kecuali kita tahu dia sholatnya lama, ya udah baca doa iftitah. Atau kita ikut sholat dari awal, atau sholat jahar. Kalau sholat jahar nggak ada masalah, karena kita dengar bacaan imam gimana. Nah sekarang kalau dia ikut imam dari awal, emang ikut takbiratul ihram sama imam, cuman imamnya bacanya cepet banget gitu ya, baca Fatihahnya misal cuma setengah menit itu bisa selesai, itu double speed itu. Nah maka ketika dia baca Fatihah, ini kan tadinya kita dianggap muafik ya, muafik kan harus menyelesaikan Fatihah. Tapi karena dia bacanya cepet banget, saya baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dianya udah Allahu Akbar. Nah, sudah, saya dianggap masbuk. Saya langsung ikut ruku. Paham? Jadi ketika kita makmum ke imam yang bacanya cepet banget, cepet lebih dari umum, kita dianggap masbuk, udah. Fatihah gugur. Paham ya? Kita ya cuma dianggap diwajibkan baca Fatihah seukuran kita mendapati imam lagi berdiri tadi. Paham? Itu insya Allah nanti pembahasan masbuk ini saya bahas lagi panjang lebar di babnya sana, di bab sholat jamaah. Bismillah. Ini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma salli afdal salati ala as'ali makhluqati